Cepatnya perkembangan teknologi dan juga banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda masa kini. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Semoga kalian para pendengar dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang isu-isu yang sedang terjadi di era modern ini, seperti lunturnya nilai-nilai Pancasila di era modern, apalagi berkaitan dengan sekolah dasar. Nah, kami ingin berkenalan terlebih dahulu. Kami di sini dari kelompok 3 dan saya sebagai host podcast di kali ini, Mutia Azharani, dan ada para narasumber kita, yaitu yang pertama, Saya Alivia Rahmi Putri sebagai narasumber pertama. Saya Naili Maisara sebagai narasumber kedua. Senang bisa berdiskusi dengan kalian. Saya Niza Hasnafadila sebagai narasumber ketiga. Saya Muhammad sebagai narasumber keempat. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai-nilai Pancasila ini kan sebagai dasar negara ataupun pedoman bangsa. Nah, namun seiring berjalannya waktu ini nilai-nilai Pancasila mulai luntur, apalagi di era modern, seperti lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah dasar khususnya. Nah, menurut kakak-kakak sekalian, bagaimana sih gambaran tentang isu-isu yang sedang marak, apalagi tentang lunturnya nilai-nilai Pancasila ini di era modern di sekitar lingkungan sekolah dasar? Amin, bagaimana tanggapannya? Baik, nah kalau menurut saya sendiri kan sekarang eranya era digital. Ya, kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah gitu, dan juga kita bisa dengan gampang bertukar kabar dengan orang lain lewat media sosial atau lewat gadget. Ya. Nah, lalu tapi ada juga kayak terdapat konflik-konflik gitu di media sosial yang mengakibatkan perdebatan, terus juga perselisihan dan saling menghina satu sama lain, dan juga seperti perpecahan gitu. Oh iya, iya betul. Yang kayak membuat masalah dan bikin ricu Ya. Nah itu tuh nggak selaras sama sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila tersebut tuh kayak mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan, tapi kayak di era sekarang tuh perbedaan tuh sangat berbanding-balik dengan sila ketiga tersebut. Lalu juga contoh lain gitu di lingkungan sekolah, banyak banget anak-anak zaman sekarang atau Gen Z ya, itu banyak banget yang nilai-nilai Pancasila dalam dirinya tuh luntur, terus etika, sopan santun, dan juga nilai kepedulian antar sosialnya itu juga menurun banget gitu. Nah, akibat dari lunturnya nilai tersebut tuh sekarang marak banget berita ataupun kejadian yang terjadi di masyarakat seperti kasus bullying. Oh iya, betul sekali. Menurut Kak Amel ini yang sedang marak ini seperti kasus bullying. Nah, sedangkan menurut Kak Naili, bagaimana sih tanggapannya? Oke, kalau menurut saya ini kayak zaman teknologi sekarang kan banyak anak-anak, apalagi anak SD ini yang bermain gadget ya Kak. Jadi mereka itu cenderung mementingkan diri sendiri, dan itu seperti contohnya mereka gampang tersinggung kan ya. Nah, tersinggung itu menimbulkan berantem, dan itu kayak lunturnya nilai-nilai persatuan dan kayak kemanusiaan gitu Kak. Selain itu juga mereka moralnya berkurang terhadap guru dan juga kayak temannya sendiri. Seperti itu sih Kak. Betul. Dari paparan dari tanggapan Kak Amel dan Kak Naili ini tentang bullying dan pengaruh gadget. Nah, menurut faktor penyebab dari Kak Niza, bagaimana sih tanggapannya tentang faktor penyebabnya? Jadi faktor penyebab itu ada banyak ya. Misal kita ambil contoh dari SD nih. Di SD itu kan faktor yang
terjadi itu tentang gawai. Ya. Jadi para anak-anak itu seringkali diberi gawai tanpa di manage waktunya oleh para orang tua. Ya. Sehingga dengan hal seperti itu maka tingkat individualis para anak-anak itu tinggi. Ya. Jadi nggak bisa manajemen waktu ya. Iya, jadi tidak Sosialnya produktif. kurang ya Kak Dik. Iya. Jadi peran orang tua itu di sini penting sekali ya untuk menjaga para anak-anaknya agar tidak terjerumus berita-berita yang ada di handphone. Apalagi sekarang ini kan kayak banyak hoax ya Kak. Iya, yang bertebaran. Anak SD juga kayak kurang bisa mengerti ini baik enggaknya gitu Kak. Iya, butuh peran orang tua sih. Nah, menurut Kak Neza kan pengaruh gawai sama seperti Kak Naini ya, pengaruh Iya. gadget ya. Iya. Nah, ini menurut Kak Abdi, bagaimana sih faktor penyebabnya tentang isu-isu ini? Menurut saya ya, pengaruh menurunnya nilai-nilai Pancasila di era digital, apalagi di tingkat sekolah dasar, salah satunya itu ialah seperti kurangnya pengawasan orang tua kepada anaknya. Oh iya. Ya. Akibat dari penggunaan yang berlebihan, kan sekarang kan orang tua itu menormalisasikan anaknya itu bermain gadget, Iya. ya kan, Betul sekali. tanpa dibatasi. Oh iya. Ya, saat itu Terus menerus sih Kak biasanya. ya akibatnya dari kurangnya pengawasan ini, anak itu kayak mudah terpapar dari apa yang dia tonton, seperti Jadi dari seenaknya. media sosial kan. Ya, akibatnya dia itu meniru apa yang dia lihat, seperti kayak suka berbicara kasar. Ya, salah satunya itu. Banyak seperti kayak tren zaman sekarang itu apa Kak? Namanya Oh ya, brain rot itu ya. Ya, yang para anomali itu. kayak anak-anak sama umur gitu. Oh iya. Padahal itu kan kalau dalam nilai-nilai Pancasila kan kurang baik ya Kak. Kan nggak baik. Karena animasinya menarik, jadi anak-anak itu suka terpengaruh. Ya, itu dari sisi negatifnya. Iya. Tapi selain itu juga ada sisi positifnya ya bagi kita yang orang dewasa maupun orang remaja untuk menggali ilmu maupun mencari sumber-sumber ilmu yang ada di gadget. Betul sekali. Nah, ini kan sudah menyebutkan dan menggambarkan tentang isu-isu yang sedang marak, apalagi tentang faktor penyebabnya. Sekarang, bagaimana sih Kak Amel solusinya dari isu lunturnya nilai Pancasila di era modern ini? Nah, menurut saya tuh solusinya tuh menguatkan karakter anak gitu di lingkungan sekolah. Oh iya, apalagi di lingkungan sekolah dasar ya. Ya, dengan menanamkan praktik langsung. Guru menanamkan praktik langsung dengan mempraktekkan, dengan memberikan contoh tentang toleransi antar teman, terus juga memberikan contoh baik tentang kejujuran ya, Memberi kesopanan. kesopanan juga Iya. tersebut itu agar anak tuh tidak mudah terpapar gitu Iya. Iya. apa dengan Gawai. ya, Gawai. dengan Ya, gawai. yang tadi sebagai faktor Seperti di mata pelajaran itu kayak ditanamkan gitu. ya menanamkan ya nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam Mata pelajaran. mata pelajaran Ya, baik. Selanjutnya ada upaya preventif dan kuratifnya. Menurut kakak-kakak narasumber yang di sini, bagaimana sih upaya preventif dan kuratif untuk mengatasi sebelum ya di sekitar lingkungan sekolah dasar? Oke, kalau menurut pendapat saya pribadi itu kayak guru itu menanamkan nilai-nilai gotong royong, Pancasila seperti kayak toleransi gitu Kak, seperti itu. Terus kayak guru itu menanamkan moral-moralnya secara langsung, tidak secara kayak teori saja, namun dipraktekkan langsung ditunjukkan kepada siswanya gitu ya, supaya siswanya itu mencontoh yang baik gitu Kak. Ya, biar nggak
para siswa diajak untuk ikut ekstrakurikuler. Jadi seperti pramuka, di situ kan ditanamkan nilai-nilai disiplin, ya ada juga nilai Pancasilanya kan. Gotong royong juga ya. Iya. Terus juga bisa nih para siswa itu, misal ada siswa di kelas tersebut yang menjadi siswa teladan, bisa diberikan penghargaan nih agar menjadi contoh yang teladan bagi siswa lain Dan bisa berkembang juga. Iya. Baik, menurut narasumber lain, apakah ada tanggapan? Nah, menurut saya sendiri tuh ini dari sisi apa nih kak? Kuratifnya Nah, apa? saya dari sisi kreatif. Oh ya. Nah, dari sisi saya sendiri tuh kayak bagi pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran Ya, Pancasila ya, itu diberi sanksi. Oh iya, agar mereka Ya, juga agar tidak terus melakukannya gitu. Ya. Contohnya itu kan sekarang yang saya beberapa lagi sekarang marak kasus bullying. Nah, sekarang marak kasus bullying, jadi yang pelaku yang melakukan kasus tersebut diberi sanksi. biar mereka dapat hukuman ya lebih tepatnya. Juga kayak menurut pribadi saya kayak penanaman karakter guru itu Penting ya. Ya biar intinya tuh biar para pelanggar itu mengalami rasa jerah dan tidak mengulanginya lagi gitu ya. Dan memberi contoh pada teman-teman anak-anak lain agar kayak hal tersebut tuh Tidak bisa dilakukan. tidak terpuji. Oh gitu. iya. tidak baik gitu kan kak. Betul. Maka izin menambahkan sedikit. Oh ya, Mungkin tentang tanggapan Kak Abdi nih bagaimana? tanggapan saya ya, untuk upaya kreatifnya mungkin salah satunya itu seperti dalam peran guru untuk siswanya itu dalam tingkat sekolah dasar itu memprioritaskan pembelajaran etika atau moralnya itu. Oh iya, etika. Penanaman moral dan etikanya. Ya. Sama seperti tanggapan Kak Nail ya. Iya. Baik, mungkin cukup sekian ya dari podcast kelompok 3. Izinkan saya menutup podcast ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum menutup podcast kali ini, saya sebagai host izin berpantun terlebih dahulu. Ada catatnya nggak nih kak? Ada dong. Oke. Pergi ke pasar beli biji selasih. Jangan lupa membeli buah pepaya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam.